Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jual ya? Bab 2331 terbang kembali bersama, melihat Sun Yan seperti ini. Li Fugui penuh keraguan. Dia buru-buru melangkah maju dan meraih tangan Sun Yan dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu tidak tahu untuk meneleponku sebelumnya ketika kamu datang? Juga, kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu?" Kata, meskipun dia sekarang adalah wakil presiden Universitas Jiangnan. Namun, beberapa faktor keluarga tidak memungkinkan dia untuk memenuhi ambisinya di Universitas Jiangnan. Tapi kali ini saya datang menemui Li Fugui. Itu juga karena kebutuhan. Untuk menghindari masalah di rumah, saya datang ke sini saja. Hanya, setelah melihat Li Fugui, Sun Yan merasa sedih dan tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ini, dia menghadapi pertanyaan Li Fugui. Sun Yan terus menyeka air mata dari sudut matanya. Dia tersedak dan berkata kepada Li Fugui, Aku baik-baik saja, aku hanya merindukanmu." Namun, Sun Yan tidak mengetahuinya. Li Fugui di depannya mendapat restu dari Nian Kung. Yang diperlukan hanyalah sedikit pergerakan vitalitas dalam tubuh. Dengan mengaktifkan kekuatan pikirannya, dia bisa melihat ke dalam pikiran Sun Yan. Ketika Li Fugui menggunakan Nian Gong untuk melihat keluhan yang diderita Sun Yan baru-baru ini, dahinya langsung dipenuhi garis-garis hitam. Tetapi untuk mencegah semua orang curiga padanya, Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku pergi? Tidak peduli masalah apa yang kamu temui di kota Jiangnan, kamu selalu bisa pergi ke keluarga Ye dan keluarga Wan. Bagaimana kabarmu?" Tapi itu saja, kalimat lain mau tidak mau muncul di benak Li Fugui. Seperti kata pepatah, sulit bagi pejabat yang jujur menangani urusan rumah tangga. Belum lagi, ini masih masalah keluarga wanita saya sendiri. Asli, jika, seperti terakhir kali, Sun Yan diintimidasi oleh orang-orang seperti Crow. Saya khawatir keluarga Ye bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Jika Wan Jia melapor, masalahnya bisa diselesaikan. Tapi inilah masalahnya, kali ini bukan para gangster di masyarakat yang datang menyusahkan Sun Yan, melainkan kerabat keluarga Sun. Dan, Ibu Sun Yan cukup toleran terhadap kerabatnya. Dalam situasi ini, bagaimana keluarga Ye dan keluarga Wan dapat membantu Sun Yan? Jika Anda bertindak kasar, hubungan Sun Yan dan ibunya pasti akan rusak. Bersikaplah lembut, itu sama sekali tidak menjadi pelajaran. Belum lagi, Sun Yan juga mengetahui hal ini. Jadi setelah keluarga Sun menghadapi masalah saat ini, dia malu untuk memberitahu orang luar. Dan kali ini, justru karena kerabat miskin ini memaksanya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah memikirkannya, dia mengumpulkan keberanian. Setelah mendengar berita tentang kembalinya Li Fugui, dia datang ke desa Xiaoxi untuk mencari Li Fugui. Sun Yan melihat ekspresi wajah Li Fugui saat ini. Dia tersedak dan berkata, "Fugui, jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja di sini. Aku akan bersembunyi di sini bersamamu selama beberapa hari." Dia berkata dengan lantang, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya, wanita Li Fugui, selalu menjadi yang terbaik kemanapun saya pergi. Apakah saya masih perlu bersembunyi di sana-sini? Oke, jangan sedih. Saya akan pergi dan membantumu menangani masalah ini." Sun Yan menyeka air matanya dan berkata sambil terisak, "Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Kecuali aku memutuskan hubungan dengan ibuku." Li Fugui tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Sun Yan. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Jangan khawatir, ini tidak terlalu serius. Bukankah hanya beberapa kerabat miskin yang membuat masalah?
Kamu dan ingin meminta uang darimu? Haha, saya punya pengalaman menangani masalah ini. Sun Yan terkejut dan bertanya dengan cepat, Fugui, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Saya tidak menyangka bahwa saya akan membiarkannya tergelincir secara tidak sengaja. Tetapi, setelah memikirkannya sebentar, jadi dia tersenyum pada Sun Yan dan berkata, kota Jiangnan sebesar itu. Haha, lagi pula, sudah lama sejak saya kembali. Meskipun saya tidak punya waktu untuk pergi ke kota Jiangnan, saya bertanya banyak tentang Anda baru-baru ini. Situasi dengan Guru Wan. Sebenarnya, ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya, saya tahu Anda datang untuk menghindari masalah saat ini. Singkatnya, Li Fugui menjelaskan alasan mengapa dia mengetahui masalah ini sebelumnya. Menarik Sun Yan untuk duduk di sofa di sebelahnya. Setelah banyak bujukan, Li Fugui menunggu sampai senyum cerah muncul di wajah Sun Yan sebelum dia berdiri dan berkata terus terang kepada Sun Yan, Oke, karena suasana hatimu sudah membaik sekarang. Ayo langsung ke rumahmu sekarang. Dan saat fajar, kita bisa pergi ke rumahmu tepat pada waktunya, Li Fugui menyelesaikan. Dia berbalik dan berkata kepada Lu Linger di sebelahnya, Linger, tolong jaga baik-baik Sister Xiuling dan Sister Ronger di rumah. Ada orang lain yang mencari saya. Jadi katakan saja saya pergi ke kota Jiangnan dan tidak akan kembali sampai malam ini. Dalam beberapa hari terakhir, Li Fugui telah mengatur segalanya di desa Xiaoxi secara tertib dengan Su Hongwei. Sekarang dia hanya perlu menunggu Chang Qiong dan yang lainnya maju pesat, dan kemudian dia bisa langsung membunuh 6 sekte besar, jadi tidak ada yang mendesak untuk ditangani. Lu Linger tersenyum dan setuju. Kemudian dia bertanya pada Li Fugui, apakah kamu berencana pergi ke sana? Li Fugui tersenyum, melihat Sun Yan, tidak, ayo terbang ke sana. Lu Linger memandang Sun Yan dengan sedikit terkejut, menurutku dia hanya manusia biasa, bisakah dia juga terbang? Li Fugui berkata sambil tersenyum, dia bisa tidak bisa terbang, jadi kenapa aku tidak bisa menggendongnya dan terbang ke sana bersama? Meskipun Sun Yan tahu bahwa Li Fugui adalah ahli seni bela diri kuno. Namun terbang langsung dari desa Xiaoxi ke kota Jiangnan masih mengejutkannya. Berdiri di samping Li Fugui, Sun Yan sangat terkejut dan bertanya, Fugui, bisakah kita terbang jauh dari desa Xiaoxi ke kota Jiangnan? Li Fugui berkata sambil tersenyum, ada apa dengan ini? Percayalah, aku akan membawamu bersamamu kapan kita keluar nanti. Kamu terbang, tetapi kamu tidak dapat membicarakan hal ini kepada siapapun atau murid-muridmu di masa depan. Sun Yan melihat ekspresi serius Li Fugui, dan dia secara alami tahu pentingnya masalah ini. Jadi dia mengangguk cepat dan bersumpah kepada Li Fugui, jangan khawatir Fugui. Saya tidak akan pernah mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada siapapun. Li Fugui lalu membawa Sun Yan keluar. Keduanya baru saja sampai di halaman. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, Li Fugui memeluk Sun Yan, lalu mengedarkan vitalitasnya dan terbang langsung menuju langit. Sun Yan tercengang, mendengarkan desiran angin di telingaku, serta lampu jalan dan gedung-gedung tinggi yang melintas di tanah. Dia tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan pengalaman seperti itu seumur hidupnya. Lengannya memeluk Li Fugui dengan erat, sambil merasakan kegembiraan di hatiku. Tapi saya juga takut kalau saya tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan jatuh ke tanah. Dan Li Fugui, seperti biasa, sambil menggendong Sun Yan, dengan senyuman santai di bibirnya, dia bertanya kepada Sun Yan, ngomong-ngomong, berapa banyak kerabat yang kamu miliki di keluargamu? Bab 2332, ingin mengudara, ekspresi wajah Sun Yan langsung berubah. Awalnya, dia masih tenggelam dalam kebahagiaan yang tak tertandingi saat ini.
Tapi saat ini, senyuman bahagia di wajahnya tiba-tiba berhenti, digantikan oleh kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Diam selama beberapa detik, setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Sun Yan perlahan berkata kepada Li Fugui, "Sejak saya menjadi wakil rektor Universitas Jiangnan beberapa waktu lalu, saya tidak menyangka bahwa kerabat saya akan bersikap sopan kepada saya pada awalnya. Saya sangat sopan kepada mereka. Tetapi yang tidak saya duga adalah karena mereka semakin sering datang ke rumah saya, tuntutan mereka menjadi semakin berlebihan. Sama seperti bibi saya, dia sebenarnya meminta putranya untuk melakukannya itu. Katakan padaku, sepupuku bahkan tidak lulus SMA, dia memegang sertifikat kelulusan perguruan tinggi palsu, dia pasti siswa terbaik. Dalam hal ini, bisakah aku membiarkan dia pergi ke Universitas Jiangnan untuk menyesatkan orang lain? Dan paman ketiga saya, kedua putranya menikah dan datang ke keluarga kami untuk meminjam uang. Saya kebetulan memiliki sejumlah uang yang Anda berikan kepada saya saat itu, jadi saya meminjam 200.000 dari keluarga mereka. Sebagai saudara, saya bilang saya meminjamkannya kepada mereka, tapi nyatanya saya memberikannya langsung kepada mereka. Coba tebak apa yang terjadi? Sehari setelah mereka mendapat 200.000 yuan, mereka datang ke rumah kami dengan selimut di punggung dan tetap tinggal. Mereka mengatakan bahwa keluarga wanita tersebut membuat syarat untuk membeli 2 rumah seluas 200 meter persegi di tengah kota Jiangnan. Kalau tidak, aku tidak akan menikahi kedua sepupuku. Katakan padaku, apakah ini tidak masuk akal? Li Fugui melihat ini, dia membujuk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jangan marah dulu. Faktanya, dalam situasi ini, terus terang, uangnya tidak cukup. Sun Yan berkata dengan sedih, "Fugui, uangmu tidak cukup. Angin bertiup, saya tidak bisa menggunakan uang Anda untuk memberikan serigala bermata putih ini. Lagi pula, Anda tidak tahu bahwa mereka semua tidak puas. Jika saya bisa memberi mereka 1 juta kali ini, maka mereka akan memberikannya kepada mereka lain kali, mereka akan datang kepadaku dan meminta 10 juta. Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa pada saat ini. Dia sudah memiliki cara untuk menghadapi orang-orang ini dalam pikirannya. Hanya, kini ia masih harus pergi ke rumah Sun agar orang tua Sun Yan mengubah sikapnya. Jika sikap orang tua Sun Yan tidak bisa diubah, kemudian metodenya digunakan pada kerabat keluarga Sun Yan. Tidak bagus, Sun Yan mungkin benar-benar diusir dari rumah oleh tetua keduanya. Berpikir seperti ini dalam pikiranku. Li Fugui menghibur Sun Yan dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah ini berlalu, aku akan pergi menemui orang tuamu dulu dan membiarkan mereka berdiri di depan yang sama denganmu. Kalau begitu, tidak bisakah kita mengajari kerabatmu saja pelajaran bersama?" Katanya, Li Fugui mengulurkan tangan kirinya. Sambil terbang ke depan, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ye Kang. Anak laki-laki ini sekarang menjadi kepala keluarga Ye. Tapi kali ini untuk memberi pelajaran kepada kerabat keluarga Sun Yan, Ye Kang benar-benar harus maju membantu. Tentu, Li Fugui tidak berniat membiarkan Ye Kang membawa orang untuk membunuh kerabat keluarga Sun Yan. Lagi pula, Li Fugui tidak bisa menggunakan hal semacam ini pada orang-orang ini. Segera, panggilan itu tersambung. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Ye Kang tersenyum penuh semangat dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan meneleponmu? Hehe, ku dengar kamu kembali dari luar 2 hari yang lalu. Aku kemarin, saya berdiskusi dengan Tuan Lin untuk melihat kapan saya akan datang menemui Anda." Saya tidak menyangka, Ye Kang tidak menunggu sampai dia selesai. Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Nak,
berhentilah menyanjungku di depanku. Jika kamu benar-benar ingin datang menemuiku, kamu pasti sudah datang sejak lama. Bagaimana kamu bisa menunggu sampai sekarang? Kamu ingin aku bertemu denganmu. Kamu pasti sudah menjadi kepala keluarga Ye. Sekarang kamu tidak menganggapku serius, kan? Ye Kang dengan cepat berteriak bahwa dia dianiaya. Itu salah. Saudaraku, ini adalah ketidakadilan yang sangat besar. Aku berlutut dan bersumpah demi Tuhan sekarang. Aku. Li Fugui menyela Ye Kang lagi dan berkata terus terang. Kamu nak, tolong berhenti berdebat dan bantu aku melakukan sesuatu sekarang. Ye Kang dengan cepat menarik kembali pikirannya. Berpikir, dia buru-buru bertanya, saudaraku, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Li Fugui berkata terus terang. Siapkan uang tunai 300 juta, cari truk, masukkan ke dalam kompartemen truk, dan kemudian berikan gimnasium kota Jiangnan untuk aku akan mengontraknya dan aku akan menggunakannya besok siang. Ye Kang bingung, setelah dia terdiam selama beberapa detik, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya kepada Li Fugui. Saudaraku, apakah kamu akan mengadakan kompetisi olahraga di gimnasium? Li Fugui berkata dengan santai, kalau begitu kamu akan tahu, kamu bertanya begitu banyak pertanyaan, apa yang kamu lakukan? Saya ingin bertanya. Sekarang, bisakah kamu menyelesaikan hal-hal ini besok pagi? Ye Kang bahkan tidak memikirkannya dan berkata kepada Li Fugui dengan tegas, Bos, apakah kamu perlu mengatakan ini? Apakah hal ini masih menjadi masalah bagiku? Jangan khawatir saudaraku, aku berjanji semuanya akan siap besok pagi. Kemudian saudara akan datang menjemputmu secara langsung. Li Fugui berkata sambil tersenyum, tidak perlu menjemputku. Aku akan datang langsung ke gimnasium besok siang untuk menemuimu. Kuharap setelah aku datang, kamu bisa mengurus semuanya bantu aku menyelesaikannya. Ye Kang bersumpah lagi, Bos, jika aku tidak bisa menangani masalah ini, kamu hanya akan menggunakan kepalaku sebagai pispot. Li Fugui memarahi, pergi dan gunakan kepalanya digunakan sebagai pispot, dan saya masih tidak menyukai bau darah yang menyengat. Setelah instruksi singkat, Li Fugui menutup telepon. Sun Yan mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan memandang Li Fugui, 300 juta. Apakah kamu berencana memberi kerabat kita 300 juta? Li Fugui terkekeh dan berkata, sayangku, jangan khawatir. Kita akan segera pergi ke kota. Kulihat hari masih gelap. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Guru Wan dulu? Sun Yan melihat ekspresi wajah Li Fugui. Saya segera memikirkan apa yang orang ini rencanakan untuk dilakukan. Memerah, Sun Yan berkata dengan malu-malu, saya tidak tahu apakah Guru Wan ada di sekolah atau di rumah. Sun Yan mengatakan ini, yang sama saja dengan persetujuan. Li Fugui memeluk Sun Yan lebih erat dengan kedua tangannya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menelepon Guru Wan sekarang. Tubuh Li Fugui mendekat ke Sun Yan. Sun Yan dan Li Fugui sedang terbang tinggi di langit saat ini. Sekarang dipegang oleh Li Fugui seperti ini. Nafas Sun Yan juga menjadi cepat. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Sun Yan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Lalu bertanya pada Wan Ying, Yingzi, apakah kamu di sekolah atau di rumah? Nadanya sepertinya sedikit salah. Dia bertanya dengan prihatin. Ada apa Yanzi? Kamu sakit? Bersambung.